Assalamualaikum. Kali ini aku mau bahas tentang informed consent. Persetujuan atau konsen penting dilihat dari sudut pandang bidan karena berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan oleh bidan. Beberapa pengertian informed consent. Menurut D. Veronica Komalawati SH, informed consent dirumuskan sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atau upaya medis yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi. Informed consent adalah persetujuan dari pasien atau keluarganya terhadap tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya atau keluarganya setelah mendapat penjelasan yang adekuat dari dokter atau tenaga medis. Tujuan informed consent: melindungi pasien dari tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Tindakan medis yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya. Tindakan medis yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis. Penyalahgunaan alat canggih yang berbiaya tinggi yang sebenarnya tidak perlu. Melindungi dokter atau tenaga kesehatan terhadap suatu kegagalan, karena prosedur medik modern tidak tanpa risiko. Dan pada setiap tindakan medik melekat suatu risiko. Dasar hukum. Informed consent untuk tindakan medis telah diatur dalam Permenkes nomor 290 tahun 2008 sebagai langkah yang paling penting untuk mencegah terjadinya konflik dalam masalah etik antara tenaga kesehatan atau bidan dengan pasien. Dasar hukum proses informed consent. Ada 6. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kelima, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dan yang keenam, Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Aspek hukum persetujuan medis. Yang pertama, Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya persetujuan. Yang kedua, KUH Pidana Pasal 351. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 53. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 ayat 1-6. Bentuk informed consent. Informed consent terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama ada implied consent atau persetujuan tersirat, yaitu dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi, yaitu pada keadaan emergensi yang mengancam jiwa pasien. Tindakan penyelamatan kehidupan tidak memerlukan persetujuan medis. Yang kedua, express consent, yaitu persetujuan tindakan medis yang diberikan secara eksplisit atau penjelasan, baik secara lisan maupun tertulis. Sekalipun bentuk persetujuan secara tersirat dapat dibenarkan, namun akan lebih baik bila persetujuan klien dinyatakan dalam bentuk tertulis, karena hal ini dapat menjadi bukti yang lebih kuat di masa mendatang bila dibutuhkan. Fungsi informed consent. 1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia. 2. Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri. 3. Membantu kelancaran tindakan medis sehingga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan. Keempat, untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien.
Yang kelima, menghindari penipuan oleh dokter. 6. Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional. Ketujuh, mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan. Kedelapan, sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Keterlibatan masyarakat. Dan yang kesembilan, meningkatkan mutu pelayanan. Unsur informed consent. Suatu informed consent baru sah diberikan jika memenuhi 3 minimal unsur sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter. Kedua, kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan. Dan yang ketiga, kesukarelaan, tanpa paksaan dan tekanan dalam memberikan persetujuan. Dimensi hukum informed consent. Yang pertama, dimensi hukum. Merupakan perlindungan baik untuk pasien maupun bidan, yang memuat keterbukaan informasi antara bidan dengan pasien, informasi yang diberikan harus dimengerti pasien, dan memberikan kesempatan pasien untuk memperoleh yang terbaik. Yang kedua, ada dimensi etik, mengandung nilai, menghargai kemandirian atau otonomi pasien. Tidak melakukan intervensi, melainkan membantu pasien bila diminta atau dibutuhkan sesuai informasi yang diberikan. Bidan menggali keinginan pasien baik secara subjektif atau hasil pemikiran rasional. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan informed consent. Yang pertama, tidak harus selalu tertulis. Yang kedua, tindakan bedah atau inovatif sebaiknya dibuat tertulis. Ketiga, fungsi informed consent tertulis untuk lebih memudahkan pembuktian bila kelak ada tuntutan. Menurut Culver and Gard, ada 4 komponen yang harus dipahami pada suatu konsen atau persetujuan, yaitu 1. Sukarela. Tanpa ada unsur paksaan didasari informasi dan kompetensi. Kedua, informasi. Dalam berbagai kode etik pelayanan kesehatan, bahwa informasi yang lengkap dibutuhkan agar mampu membuat keputusan yang tepat. Ketiga, kompetensi. Seseorang membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan yang tepat. Dan yang keempat adalah keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses di mana persetujuan tanpa refleksi. Pembuatan keputusan merupakan tahap terakhir proses pemberian persetujuan. Keputusan penolakan pasien terhadap tindakan harus divalidasi lagi, apakah karena pasien kurang kompetensi. Formulir informed consent merupakan suatu perjanjian pelaksanaan tindakan medis antara tenaga kesehatan dengan pasien atau keluarganya, yang dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila terjadi perselisihan antara pihak rumah sakit dengan pasien atau keluarganya. Formulir informed consent harus sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian, karena dalam informed consent sudah tercantum pihak-pihak yang melakukan perjanjian tentang kecakapan pihak pasien dan pelayanan tindakan medis. Isi informed consent. 1. Alasan perlunya tindakan medis. Kedua, sifat tindakan, eksperimen atau non-eksperimen. Ketiga, tujuan tindakan medik. 4. Risiko. 5. Persetujuan atau penolakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik. Keenam, persetujuan atau penolakan medis diberikan tanpa paksaan. Ketujuh, persetujuan atau penolakan medis diberikan oleh orang yang sehat mental dan memang berhak memberikan dari segi hukum. Kedelapan, setelah cukup diberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan. Dan yang kesembilan, informasi dan penjelasan yang diberikan terkait dengan penerapan persetujuan tindakan medis, yaitu tujuan dan prospek keberhasilan, tata cara tindakan medis, risiko tindakan medis, komplikasi yang mungkin terjadi, alternatif tindakan medis yang lain, prognosis penyakit bila tindakan diperlukan, dan diagnosis.
Proses penggunaan informed consent. Yang pertama, pasien mendapatkan informasi yang cukup mengenai rencana tindakan medis yang akan dialaminya, risiko dan keuntungan-keuntungan suatu perawatan dan alternatifnya. Kedua, pasien mempunyai kesempatan bertanya tentang seputar hal-hal medis yang akan diterimanya tersebut, apabila informasi yang diberikan dirasakan masih belum jelas. Yang ketiga, pasien harus mempunyai waktu yang diperlukan untuk mendiskusikan rencana dengan keluarga. Keempat, pasien bisa menggunakan informasi untuk membantu membuat keputusan yang terbaik. Kelima, pasien mengkomunikasikan keputusan ke tim perawatan dokter. Keenam, pasien berhak menolak rencana tindakan medis tersebut. Ketujuh, format yang telah diisi dan ditandatangani adalah suatu dokumen sah yang mengizinkan dokter untuk melakukan perawatan yang telah direncanakan. Dan yang kedelapan, proses tindakan atau perawatan yang akan dilakukan dan pasien diminta untuk mempertimbangkan suatu perawatan sebelum pasien setuju akan tindakan tersebut. Sebelum bidan melakukan tindakan kebidanan, tentunya harus mendapat persetujuan dari klien atau pasien terlebih dahulu. Persetujuan atau konsen sangat penting dari sudut pandang bidan, karena berkaitan dengan otoritas bidan dalam melakukan tindakan. Informed consent akan melindungi pasien dari tindakan yang tidak sesuai. Selain itu, juga melindungi dokter atau tenaga kesehatan terhadap suatu kegagalan. Karena prosedur medik modern tidak tanpa risiko dan pada setiap tindakan medik melekat suatu risiko. Sekian rangkuman materi informed consent. Sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Tetap semangat!